Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi pada Tuhan Yesus ketika orang banyak atau ada orang yang menanti-nantikan dia dan mencari dia. Pada waktu-waktu seperti ini, banyak sekali yang terjadi pada kita semua, pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Orang banyak yang mengeluhkan tentang kehidupan menjadi lebih sulit, pekerjaan menjadi lebih sulit, kesempatan-kesempatan berbisnis menjadi lebih sulit, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan atau apa yang kita lakukan pada masa-masa seperti ini? Sebagian orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, sudah pasrah karena dia tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, dan pasrah saja menantikan pertolongan. Entah dari Tuhan, entah dari siapa saja. Ada orang yang langsung giat bekerja. Dia merasa sangat yakin bahwa Tuhan akan memberkati dia. Bahkan ada yang bekerja sedemikian rupa, menolak pelayanan dulu. Saya jangan pelayanan dulu deh. Saya harus membenahi bisnis saya. Saya harus membenahi keuangan saya. Saya harus buat kesempatan-kesempatan supaya bisnis saya, supaya kehidupan saya, supaya penghasilan saya tidak terkuras lebih banyak lagi karena masalah pandemi yang ada seperti sekarang ini. Kemudian orang-orang seperti itu berfokus pada pekerjaannya, menaruh pelayanan pada prioritas kesekian setelah bisnisnya atau pekerjaannya atau apapun yang dia lakukan untuk mengembangkan bisnisnya itu. Tapi saya memperhatikan bahwa apa yang ada dalam Alkitab tidak seperti itu. Apakah ketika kita bekerja keras lantas Tuhan memberkati kita? Saya tidak menjawabnya tidak, atau saya juga tidak mengatakannya iya. Tapi apa yang saya baca dalam Alkitab, saya tidak pernah menemukan yang seperti itu. Tuhan memberkati ketika kita setia pada apa yang Dia perintahkan kepada kita. Tuhan memberkati ketika kita patuh pada apa yang Ia katakan. Misalnya saja, pada Maleaki, ketika Tuhan memerintahkan membayar persepuluhan, Tuhan tidak memerintahkan umat Israel untuk bekerja sedemikian rupa dan Dia memberkati orang Israel sehingga orang Israel itu dapat membayar persepuluhan. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan katakan, bayar persepuluhanmu. Dan lihat, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan hujan bagi ladang-ladangmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan menuntut ketaatan pada orang Israel. Bukan pekerjaan keras. Nah, apa yang saya ingin Bapak Ibu Saudara renungkan pada malam hari ini adalah apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Pada Matius 14 ayat 14 ada pernyataan seperti ini. Saat itu Tuhan Yesus sedang menyeberang dan setelah tiba di seberang, ternyata Dia menemukan banyak orang menanti-nantikan Dia. Mereka membawa orang sakit dan sebagainya. Orang susah dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan ayat 14 pada Matius 14 itu tertulis seperti ini. Ketika Tuhan Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Contohkan lagi cerita yang mirip. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Contoh satu lagi, Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu Ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Pada Matius 14 ayat 14 yang saya baca pertama kali, saya melihat apa yang menggerakkan hati Yesus sehingga Ia melakukan sesuatu. Pertama, orang-orang itu datang mencari Yesus. Dari mana-mana, dari tempat-tempat yang jauh, mereka datang menemui Tuhan Yesus. Yang kedua, mereka membawa beban-beban mereka. Mereka membawa orang sakit. Tidak gampang loh membawa orang sakit pada waktu itu. Kalau sekarang kita bisa
order Grab, order Gojek, dan sebagainya, pesan taksi, dan sebagainya. Pada waktu itu, orang sakit mungkin harus digotong, mungkin harus dinaikkan keledai, dan mereka berjalan jauh untuk menemui Tuhan Yesus. Ada usaha yang demikian, karena mereka mau mendapatkan jamahan dari Tuhan Yesus. Mereka mau mendapatkan jawaban atas persoalan mereka. Mungkin pada saat itu banyak mereka yang sakit, yang tidak mampu disembuhkan pada waktu itu. Mereka menantikan Tuhan Yesus melakukan sesuatu kepada mereka. Mereka disembuhkan. Maka tergeraklah hati Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam seluruh Alkitab yang pernah saya baca, Tuhan tergerak bukan oleh kerja keras kita, tapi Tuhan selalu tergerak ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia. Dan pada waktu-waktu yang sulit, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian sedang mengalami kesulitan, apapun itu bentuknya. Ada orang yang mengalami kesulitan sesuatu, tapi di orang lain menganggapnya itu hal yang remeh. Kesulitan satu orang mungkin berbeda dengan yang lain. Tapi Tuhan tahu kesulitan setiap kita dan tahu cara menjawabnya. Persoalannya adalah, apakah kita mencari Dia? Seperti orang Israel yang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus, ingin bertemu dengan Dia, ingin mendapatkan jamahan Dia. Seberapa kita rindu mencari Dia, menginginkan jamahannya. Kiranya renungan malam hari ini menolong kita untuk mereview lagi apa yang kita lakukan pada masa-masa sulit. Pada masa-masa seperti ini misalnya, pada pandemi seperti ini misalnya. Apa yang kita lakukan? Apakah porsi kita mencari Dia, atau kesungguhan kita mencari Dia lebih sungguh lagi? Apakah porsi kita atau kita malah lebih memberatkan, titik beratkan lagi pada kehidupan kita sendiri? Kita butuh untuk makan nih, kita butuh untuk mengisi tabungan kita nih, dan seterusnya. Tuhan Yesus tergerak oleh orang-orang yang mencari Dia. Semoga ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.